Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Yuni Mufadilah dari Rombel Akuntansi 20 Universitas Negeri Semarang. Dengan nomor induk mahasiswa 7211420219. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah yang sama, yaitu tentang memahami kerja tim. Dengan dosen pengampu Bapak Prabowo Widodo, SEMSA. Kita lanjut saja ke materinya. Jadi, yang pertama itu ada perbedaan antar kelompok dan tim. Nah, untuk kelompok itu bisa kita artikan sebagai suatu kelompok yang berinteraksi, terutama untuk berbagi informasi dan mengambil keputusan untuk membantu setiap anggota kelompok yang bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Nah, untuk kelompok ini biasanya itu mereka bekerja tidak memiliki peluang untuk terlibat dalam kerjanya. Nah, mereka tuh juga tidak terdapat sinergi positif yang dapat menciptakan keseluruhan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah inputnya. Nah, yang kedua itu ada tim. Nah, untuk tim ini bisa kita artikan sebagai suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individunya. Nah, tim kerja itu diminta untuk menghasilkan gagasan, mengumpulkan sumber daya, atau mengkoordinasikan logistik. Nah, mereka juga menghasilkan sinergi yang positif melalui upaya yang terkoordinasi sehingga akan menghasilkan level kinerja yang lebih besar daripada jumlah input individunya. Nah, tipe-tipe tim. Jadi itu yang pertama ada tim pemecah masalah, di mana mereka itu terdiri dari 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama, yang mereka itu akan bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerjanya. Yang kedua ada tim kerja yang dikelola sendiri. Jadi itu mereka terdiri dari 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama. Mereka juga akan bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerjanya. Yang ketiga ada tim fungsional silang. Nah, untuk tim fungsional silang ini, para karyawan itu dari level hierarki yang kira-kira sama, tetapi dari area kerja yang berbeda, yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugasnya. Yang keempat ada tim virtual. Nah, untuk tim virtual ini, mereka itu menggunakan teknologi komputer yang mengikat bersama-sama secara fisik yang para anggotanya itu tersebar agar mencapai tujuan umum. Yang kelima ada sistem multimi. Nah, untuk sistem ini, suatu pengumpulan yang 2 atau lebih tim saling bergantung, yang berbagi tujuan dari atas tim yang terdiri atas banyak tim. Nah, selanjutnya juga ada menciptakan tim-tim yang efektif. Jadi itu tim-tim itu berbeda ya dalam bentuk dan strukturnya. Mereka itu seperti model yang mengasumsikan kerja tim lebih disukai daripada kerja secara individunya. Nah, untuk konteks atau apa saja sih faktor-faktor yang menentukan apakah tim itu dapat berhasil atau tidak? Jadi yang pertama itu ada sumber daya yang memadai. Nah, tim itu bagian dari sistem organisasi yang lebih luas dan bergantung pada sumber daya di luar kelompok atau melakukan aktivitasnya. Nah, kelangkaan sumber daya ini dapat menurunkan kemampuan kerjanya tim ya, dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua ada kepemimpinan dan struktur. Nah, untuk kepemimpinan dan struktur ini, mereka itu berfungsi jika mereka itu tidak dapat memiliki kesepakatan mengenai siapa yang akan melakukan apa dan memastikan semua anggota membagi bebannya. Nah, yang ketiga ada iklim kepercayaan. Pada iklim kepercayaan ini, antar anggota itu pada anggota timnya itu memfasilitasi kerjasama, yaitu menurunkan kebutuhan untuk memonitor perilaku satu sama lain dan meningkatkan para anggota sekeliling
meyakini keyakinan bahwa orang lain dalam tim itu tidak akan mengembalikan keuntungan dari mereka. Yang keempat, ada evaluasi kinerja dan sistem pemberian imbalan. Jadi itu mereka itu mengevaluasi kerjanya dan memberikan imbalan kepada para karyawannya atau kelompok atas hasil positif akan meningkatkan tanggung jawab secara individu maupun secara bersama. Selanjutnya ada komposisi tim. Nah, untuk komposisi tim ini ada banyak ya. Yang pertama itu ada kemampuan dari para anggota. Jadi kinerja dari tim itu bergantung pada tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari masing-masing anggota. Nah, tim yang memiliki kemampuan yang tinggi ini akan melakukan tugas lebih baik daripada tim yang memiliki kemampuan yang lebih rendah. Nah, tim ini juga memiliki kemampuan lebih tinggi, lebih dapat adaptasi dengan perubahan situasi yang lebih baik. Nah, untuk pemimpin tim yang cerdas itu tentunya dapat membantu anggota tim yang kurang cerdas dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, ada kepribadian para anggota yang mereka itu salah satu tim yang memiliki tingkat ketelitian dan keterbukaan terhadap pengalaman yang lebih tinggi dari level rata-rata cenderung. Nah, mereka itu cenderung mengerjakan tugas dengan lebih baik dan sedikitnya level keramahan dari anggota tim yang merupakan persoalan. Nah, mereka itu juga membuat struktur yang lebih kognitif, pencapaian orientasi dan ketahanannya. Yang ketiga ada alokasi aturan peranan kunci dalam tim. Selanjutnya yang keempat itu ada keragaman para anggota. Jadi itu suatu kondisi di mana para anggotanya itu dari suatu unit kerja, kelompok, tim, atau departemen berbagi atribut demografi yang umumnya itu misalnya umur, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, atau lamanya layanan dalam organisasi merupakan subjek dari demografi organisasi. Nah, pada keragaman anggota ini adalah kepemimpinan yang tepat. Nah, untuk keragaman yang mempengaruhi itu pemrosesan dalam tim setidaknya dalam jangka pendek. Yang kelima ada besaran tim. Nah, untuk besaran tim ini para ahli menyetujui bahwa tim itu yang kecil adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Untuk kekompakan dan akuntabilitas itu mutunya itu akan menurun. Yang selanjutnya meningkatkan kemalasan sosial, berkurangnya komunikasi. Yang keenam ada pilihan anggota. Untuk pilihan anggota ini ketika memilih para anggota tim, para manajer itu harus mempertimbangkan pilihan individu yang sejalan dengan kemampuan, kepribadian, dan keterampilannya. Untuk tim-tim yang memiliki kinerja yang lebih tinggi, mereka itu akan cenderung terdiri atas orang-orang yang lebih memilih bekerja sebagai bagian dari suatu kelompoknya. Nah, untuk proses tim ini juga ada banyak ya. Yang pertama ada rencana dan tujuan umum. Rencana dan tujuan umum ini adalah tim-tim yang efektif mulai menganalisis misi dari tim, mengembangkan tujuan-tujuan mencapai misi tersebut dan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tujuannya. Nah, yang kedua ada tujuannya spesifik. Nah, tujuan spesifik ini itu mereka akan memfasilitasi komunikasi yang jelas dan membantu tim untuk mempertahankan fokus pada perolehan hasil. Nah, yang ketiga ada keberhasilan tim. Jadi itu tim yang efektif pasti akan memiliki kepercayaan dalam diri mereka sendiri bahwa mereka itu akan berhasil sehingga kepercayaan tersebut akan memotivasi mereka untuk bekerja keras. Selanjutnya adalah mental model. Nah, untuk mental model ini pengetahuan dan keyakinan para anggota tim mengenai bagian pekerjaan dapat diselesaikan dengan tim. Nah, tim-tim dengan mental model ini yang dilibatkan dalam interaksi satu sama lain maka akan lebih termotivasi, lebih banyak tingkah laku yang positif mengenai kerja dan memiliki tingkat kerja secara produktif yang lebih tinggi. Nah, untuk level konflik ini itu mereka itu ada hubungan konflik yang di mana hal-hal yang didasarkan pada ketidakcocokan interpersonal, ketegangan, dan kebencian terhadap yang lain. Nah, konflik tugas adalah ketika tim itu melakukan aktivitas
yang tidak rutin. Nah, ketidakkesepakatan mengenai konten tugasnya, cara menyelesaikan konflik dengan cara membuat perbedaan di antara tim yang efektif dan yang tidak efektif. Nah, selanjutnya juga ada kemalasan sosial. Nah, untuk kemalasan sosial ini, para individu dapat terlibat dalam kemalasan sosial dan terdapat pada upaya kelompok ketika kontribusi tertentu mereka tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada mengubah individu menjadi pemain tim. Nah, pemilihan atau merekrut para pemain tim. Jadi ketika kita merekrut para anggota tim, pastikan bahwa mereka itu adalah kandidat dapat memenuhi peranan tim sejalan dengan persyaratan teknisnya. Pelatihan atau menciptakan para pemain tim. Jadi para ahli pelatihan itu melakukan latihan yang memungkinkan para pekerja itu mengalami kepuasan yang diberikan oleh kerja tim. Nah, seminar membantu para pekerja untuk meningkatkan keterampilan pemecahan permasalahan, komunikasi, negosiasi, manajemen konflik, dan pelatihan yang lainnya. Nah, yang ketiga ada pemberian imbalan atau menyediakan insentif agar menjadi seorang pemain tim yang baik. Nah, untuk promosi, kenaikan gaji, dan bentuk penghargaan lainnya harus diberikan pada individu yang telah bekerja dengan efektif sebagai para anggota tim dengan melatih para kolega yang baru bagi informasi, membantu menyelesaikan konflik dalam tim, dan menguasai keterampilan baru yang dibutuhkan. Ada juga imbalan secara intrinsik, misalnya itu persahabatan, yang mana para karyawan itu dapat memperolehnya dari tim kerja tim. Nah, selanjutnya itu ada waspada, tim tidak selalu merupakan jawaban. Jadi itu sebelum terburu-buru untuk mengimplementasikan tim, kita itu harus berhati-hati dalam menilai apakah pekerjaan tersebut itu memerlukan atau memperoleh manfaat dari usaha secara kolektif atau tidak. Nah, ketika kita apa ya namanya, menginterview mereka, kita itu harus bertanya apakah pekerjaan itu lebih baik dilakukan oleh lebih dari satu orang, apakah pekerjaan akan menciptakan tujuan yang umum atau menetapkan tujuan bagi orang-orang di dalam kelompok yang lebih banyak daripada tujuan individu secara keseluruhan, atau mungkin mereka juga bisa menentukan apakah para anggota kelompok itu saling bergantung atau tidak. Nah, sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.